Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini tepat hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, di mana murid-murid Tuhan Yesus di loteng Yerusalem menerima pencurahan Roh Kudus. Pentakosta tiba, kita bersukacita karena Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu penghibur, telah datang tiba untuk menemani hari-hari kita. Kekuatan kita datang hanya daripada Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamamu,
kita, sehingga kita sanggup mengemban tugas amanat agung Tuhan untuk mewartakan kasih Tuhan bagi dunia ini. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari.
kasih Tuhan, buat sepanjang hari ini kami boleh menikmati berkat pemeliharaan Tuhan yang cukup. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini kami dapat menikmati cinta kasih Tuhan. Kami dapat menikmati anugerah Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa menikmati hari-hari kami dengan penuh sukacita. Tuhan, yang kami sebut, kami sembah dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Di hari Pentakosta ini, dalam peringatan Pentakosta ini Tuhan, kami mau Tuhan mengurapi setiap umat-Mu di tempat ini dengan kuasa yang daripada surga, kuasa yang dari tempat yang maha tinggi, kuasa Roh Kudus yang memberi kami kekuatan untuk dapat berjalan penuh dalam kebenaran firman. Urapi setiap umat-Mu di tempat ini, urapi hamba-Mu, dan kami mau menikmati kebenaran firman. Dalam nama Yesus, saudara yang dikasih Tuhan yang siap menikmati berkat firman Tuhan, katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, peringatan tercurahnya Roh Kudus kepada umat Tuhan. Pada waktu setelah Tuhan Yesus naik ke surga 10 hari kemudian, janji Bapa tentang seorang penolong, kuasa Roh Kudus dicurahkan buat umatnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan hari ini kita bukan hanya memperingati pencurahan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, tapi kita mau menikmati kuasa Roh Kudus itu secara pribadi. Bukan hanya memperingati dan mengenang, tapi kita mengalami secara pribadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya apa yang harus kita tahu tentang pencurahan Roh Kudus? Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bukan hanya kita memperingati Pentakosta, bukan hanya kita memperingati hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada umatnya, yang pada waktu itu dicatat di Kisah Para Rasul, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan di Bait Allah di Yerusalem dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus dengan satu tanda, bahwa mereka mengalami karunia bahasa roh, bahasa lidah, saudaraku. Dan pada beberapa waktu kemudian mereka menikmati karunia demi karunia yang diberikan Roh Kudus kepada umatnya, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita menjadi pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus? Kita akan melihat beberapa hal berikut ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam Galatia pasal yang ke-5, kita akan melihat di sini ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hidup oleh Roh itu, ya, berjalan dalam Roh, menyembah dalam Roh dan kebenaran, itu berarti hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Pertanyaannya adalah bagaimana orang Kristen hidup yang dipimpin oleh Roh bukan hanya berkata-kata tentang Tuhan, Tuhan, dan Tuhan, tapi bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh itu orang yang memanggil nama Tuhan, yang menyebut nama Tuhan itu mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan, perkataan Tuhan yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Itu namanya hidup yang dipimpin oleh Roh, hidup oleh Roh. Jadi kalau kita dibilang bahwa kita adalah orang-orang generasi di bawah naungan gereja Pentakosta, gereja Bethel Injil sepenuh, artinya hidup berdasarkan kasih karunia yang diberikan oleh Allah, hidup karena mendapatkan kasih karunia, beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus yang sudah mati, dikuburkan pada hari yang ketika bangkit dari antara orang mati, dan kemudian Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberikan perkataan bahwa tinggal di Yerusalem sampai penggenapan janji Bapa itu terjadi. Apa? Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, seorang penghibur, Roh Kudus. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh penghibur, Roh Kudus, yang akan menyertai kehidupan orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Setiap segi itu setiap sisi, setiap musim, apapun juga. Bukan hanya pada waktu di gereja. Kalau di gereja itu paling banter cuma 2 jam. Setelah 2 jam itu kita ada di mana? Kalau di gereja mungkin kita bisa tertib, kalau di gereja mungkin kita bisa teratur. Tapi ketika di luar gereja, apakah kita bisa dipimpin Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita? Kalau sekarang kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kapan kita mengikuti pimpinan Roh Kudus? Saudara yang dikasih Tuhan, orang Kristen yang kerohaniannya bisa menjadi dewasa bukan hanya berdasarkan berapa dia punya umur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, umur seseorang tidak menjamin kedewasaan rohani seseorang yang menjadi orang Kristen. Bisa jadi dia masih berusia muda, tapi pengenalan akan Tuhan dia semakin hari semakin dekat, semakin kencang, semakin mengenal Tuhan. Orang yang Kristen lama karena tidak mau bertumbuh di dalam pengenalan akan, dia akan tersalib, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena orang yang memiliki cinta yang mula-mula, kasih yang mula-mula itu yang kerohaniannya akan bertumbuh. Orang yang memiliki kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula itu, dia akan selalu haus akan firman Tuhan, akan selalu haus untuk beribadah, akan selalu haus untuk mencari kebenaran Tuhan dimanapun ia berada. Tidak peduli dia muda, tidak peduli dia tua, tidak peduli dia wanita, tidak peduli dia pria. Kalau seseorang benar-benar ingin mencari Allah dalam kehidupannya, maka dapat dipastikan kerohaniannya akan bertumbuh. Pertanyaannya, kita menjadi orang Kristen sudah berapa tahun? Dan bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman kita? Apakah kita semakin setia beribadah?
Apakah kita semakin mencintai firman? Apakah kita semakin makan firman tiap hari? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, manusia tidak hanya makan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan, dari firman Kristus. Jika makan dari firman dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hidup kita akan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Jika kita menolak firman Tuhan, maka lama-kelamaan kehidupan kerohanian kita akan mengalami yang namanya kekeringan, gersang, dan pada akhirnya mati. Yang ada adalah kekecewaan, yang ada adalah pemberontakan, yang ada adalah bersungut-sungut, tidak bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengenal Allah kita itu dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengenal Allah kita, Tuhan kita yang luar biasa itu, kita berkata Tuhan kita Allah yang dahsyat, Tuhan kita Allah yang besar. Sebesar apa Tuhan kita dibanding dengan masalah kita, sehingga masalah kita sering mengganggu kehidupan kita untuk datang kepada Allah kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau sekarang kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus itu akan membuahkan, akan menunjukkan buah-buah kehidupan yang baik. Saudaraku, apabila Roh Kudus menguasai hidup kita, maka kita akan menjadi orang baik. Kalau Roh Kudus itu menguasai seluruh sisi dan segi kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang baik. Bukan hanya sekedar orang baik, tapi juga menyenangkan. Amin. Betapa indahnya kalau hidup kita menyenangkan bagi orang lain, membuat orang lain bahagia, membuat orang lain senang, membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain tertawa. Saudaraku, saya mempunyai seorang kawan yang sehari-harinya harus melakukan aktivitas, tapi ketika bertegur sapa dengan saya, dia bilang, aku senang. Ketika menelepon, dia bilang, aku senang, aku bisa ketawa, aku bisa tertawa, ya kan? Puas, ya. Artinya bisa ada kegembiraan. Nah, saudaraku, bagaimana hidup kita? Apakah ketika kita berjumpa dengan orang lain merasa bahagia? Apakah ketika kita berjumpa dengan orang lain bisa tertawa? Nah, saudaraku, ada dampak apabila Roh Kudus menguasai hidup kita, maka kita akan menjadi orang baik dan menyenangkan. Amin. Pastikan orang baik dan menyenangkan itu rezekinya gede, ya, berkatnya besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan hari ini bahwa rezeki berkat Tuhan itu bisa sampai kepada tangan saudara jika saudara ketemu dengan orang yang bahagia. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, mungkin saudara masih belum ngeh, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan atau rezeki itu akan sampai ke tangan saudara jika saudara bertemu dengan orang yang bahagia. Amin. Karena orang yang bahagia tentunya dia orang yang diberkati Tuhan. Orang yang bahagia dan diberkati Tuhan itu hidupnya memberkati orang lain. Amin. Nah, pastikan saudara adalah orang yang bahagia, orang baik dan menyenangkan. Ya. Apa yang akan muncul dalam kehidupan kita ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, saudaraku? Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ini versi bahasa Indonesia sehari-hari.
Sebaliknya kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya ialah kalau orang yang dipimpin oleh Roh Allah, kalau orang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, hasilnya hidupnya akan keluar buah roh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang keluar dari dalam kehidupan orang percaya? Mereka saling mengasihi. Jadi orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, menjadi pribadi yang dipimpin oleh Roh adalah orang yang bisa saling mengasihi. Kata saling mengasihi itu bukan seorang diri bertepuk sebelah tangan, tapi saling, kedua-duanya take and give, memberi dan menerima. Ada kedua belah pihak yang sedang melakukan kegiatan kehidupan, tidak mengasihi seorang diri. Jangan sampai kasih kita itu bertepuk sebelah tangan, artinya tidak akan sampai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin kita akan berkata, apa buktinya kalau kamu mengasihi aku? Ini seringkali kalimat bantahan. Ini seringkali kalimat bantahan untuk membawa kepada pertengkaran, untuk membawa kepada sebuah yang tidak disukai. Saudara, apa buktinya kalau kamu mengasihi aku? Sebelum bertanya, kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah saya sudah mengasihi saudara? Sebelum kita mempertanyakan orang lain, ketika kita mendengar buah roh, ya, hidup orang yang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya adalah mereka saling mengasihi. Tidak perlu kita bertanya, apakah kamu sudah mengasihi aku? Tidak perlu. Yang perlu kita tanyakan, apakah aku bisa mengasihi dia, dan dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan itu pedang bermata dua. Tidak bisa kamu harus mengasihi aku, buktikan kasihmu padaku, baru aku mengasihimu. Bukan seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau itu yang terjadi, berarti Kristennya masih kanak-kanak. Karena harus dikasih, baru dia bisa mengasihi. Kalau tidak dikasih, dia tidak akan mengasihi. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Kristen yang dewasa, Kristen yang dipimpin oleh Roh, saling mengasihi. Kasihilah. Bulan depan kita akan berbicara tentang keluarga. Kita akan lihat, kita akan kupas bagaimana kasih ini bekerja. Apakah kasih itu hanya sebatas slogan? Apakah hanya sebatas kata-kata indah yang kita katakan kepada orang lain, sehingga orang lain, apa kamu mengasihiku? Apa buktinya kamu mengasihiku? Kita balik, apakah kita bisa mengasihi dia? Apa bukti kita mengasihi dia? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, jangan sampai ada celah di balik pintu. Jangan sampai dosa itu mengintip kehidupan saudara dengan kata hati kita menyatakan, mana buktinya kalau dia mengasihi. Itu hati-hati. Kenapa? Saudara akan lupa bahwa saudara yang harus mengasihi, bukan menuntut orang untuk mengasihi hidup saudara. Kalau menuntut orang untuk mengasihi hidup saudara, berarti saudara memang masih anak-anak. Kalau tidak diperhatikan, ngambek. Kalau tidak ditegur, dia ngambek. Itu masih kanak-kanak. Tapi kalau orang dewasa, dia paham. Oh, mungkin dia masih banyak pekerjaan. Oh, mungkin dia masih punya keperluan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Kristen yang dewasa adalah Kristen menjadi pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka saling mengasihi, mereka gembira. Gembira, saudaraku. Tadi rezeki berkat Tuhan itu akan sampai ke tangan saudara jika saudara bertemu dengan orang yang bahagia dan gembira.
Kalau orang gembira itu gampang sekali saudaraku membuka tangannya, ya, membuka tangan atau begini, kebalik ya Bi ya. Orang yang gembira itu, iya kan, kebalik ya. Kalau begini memang gembira, lebih gembira lagi ya kan, katanya lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang memberi, karena dia punya. Karena dia bersyukur, ada sukacita. Nah, saudaraku, mereka yang gembira adalah orang yang dipimpin oleh, pastikan saudaraku, hidup saudara bergembira, ya, bahagia, ya, ada sukacita, ada senyum, ya. Saudaraku, tadi pagi saya hampir kena ranjau. Kenapa? Jam 5 kurang lebih ada kelompok anak muda beberapa yang saya tahu dengan mata kepala sendiri, ada 3 orang, 2 pria, 1 perempuan, dan 1 orang lompat masuk pagar, naik pagar yang mengacak-acak tanaman di depan dan mengambil beberapa tanaman dalam pot. Saudara, ketika istri saya panggil saya, ada orang masuk lompat gereja, lompat pagar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya agak santai. Biasanya langsung saya kemerungsung dan panas hati, ya kan? Karena apa? Mau khotbah penuh dengan Roh Kudus. Wah, bukan penuh dengan amarah. Saudaraku, ketika saya keluar, saya lihat, perhatikan, wah, diacak-acak tanaman di depan, keliling semuanya. Dan saya langsung tadinya ambil sesuatu, tapi oh iya, kalau saya bawa benda keras nanti salah, saya ambil baikot semprot. Saya kejar ke sana, tanah kosong, ternyata di sana ada sebuah motor merah, ya, sedang berunding atau apa di sana, ya, 3 orang di sana. Dan saya tanya, kalian tadi yang masuk dan lompat pagar gereja, begitu. Dia bilang, ada kucing warna putih. Untuk apa kucing warna putih sampai harus lompat pagar gereja? Tapi kemudian sedang mencari HP yang hilang. Mana ada orang mencuri HP terus HP-nya dilempar ke parkiran gereja? Acak-acak semua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untung saya selamat. Kenapa? Karena saya tidak melihat tanaman saya yang hilang. Kalau saya sudah melihat tanaman yang saya hilang, kemarahan saya mungkin berbeda, ya kan? Saudaraku, saya selamat pagi tadi, tidak marah-marah. Saya selamat tidak mencurahkan itu roh kemarahan itu ke orang-orang itu tadi, saudara yang dikasih Tuhan. Saya selamat. Kenapa? Hati saya masih netral saat ini. Kalau enggak, saya sudah seperti keluar asap. Ya, kalau bisa saya tarik, karena saya sudah siapkan di situ beberapa alat dengan 1 semprotan. Kalau saya tahu ada barang saya yang hilang dan saya tahu orangnya, saya akan basah, pasti saya seret. Tapi untung saya tidak melihat tanaman saya yang hilang, sehingga tidak terbakar amarah. Tuhan selamatkan saya dari kemarahan itu. Nah, sehingga tidak mengurangi sukacita saya, kegembiraan saya hari ini, di mana kita mau menikmati pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya bersyukur untuk hal itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang selanjutnya, hasilnya ialah mereka mempunyai ketenangan hati. Ya, mempunyai ketenangan hati, hati yang tenang, penguasaan diri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau tidak bisa menguasai diri, kita mungkin sudah baku hantam. Kita mungkin sudah langsung, ya, mengangkat tangan. Bukan mengangkat tangan menyerah, tapi mengangkat tangan
dengan satu kepala. Kenapa? Jika ada perang, tapi ketika saya tahu bahwa lawan bicara saya nggak aneh nih, kalau saya ngomong panjang dan saya memaksakan diri, tidak bisa menjadi hal yang baik. Kenapa? Karakternya kayak Yotis, ngomongnya bisa berbelit-belit, ya. Dari kucing lari ke HP yang hilang, dari mana? Saudaraku, hati-hati. Mungkin hari-hari ini akan muncul modus, ya. Orang mencari HP yang hilang dengan alasan, saya temukan titik yang ada di sini. Sudah 2 kali terjadi sebelum Lebaran dan tadi pagi. Titiknya ada di sini. Kalau sudah mencari semua diobrak-abrik, diporak, mana ada mencari yang cuma dilihat dulu, pasti akan dibongkar-bongkar, saudara. Dan hasilnya memang dibongkar-bongkar. Kuasai diri, hati yang tenang itu penting, saudaraku. Ya walaupun setelah itu menggerutu, kesel, gitu kan. Tapi bisa menguasai diri sampai saat ini, ya, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, mereka sabar, ada cukup kesabaran. Kenapa? Saya membayangkan setiap pagi dan sore saya menyiram, diacak-acak orang. Setiap pagi menyiram, setiap sore menyiram, dan dirawat, diacak-acak begitu saja. Siapa yang gak marah? Tapi bagaimana kita bisa bersabar menerima penderitaan itu? Menderita. Siapa yang gak menderita? Wah, kesayangannya diacak-acak. Ya. Terus berbudi. Mereka baik terhadap orang lain, ya. Pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah pribadi yang baik terhadap orang lain. Saudaraku, pastikan kalau hari ini kita ingin menikmati kebaikan orang lain, belajarlah berbuat baik kepada orang lain. Ya. Jika kita ingin diperlakukan baik sama orang lain, belajarlah kita memperlakukan baik kepada orang lain. Berbuat baik terhadap orang lain, mereka setia kepada Tuhan. Itu bisa terlihat kalau dia setia kepada pasangannya. Tidak mungkin orang yang setia kepada Tuhan itu tidak setia kepada pasangannya. Sekali lagi, orang yang setia kepada Tuhan itu bisa dilihat kesetiaannya terhadap pasangan. Jika terhadap pasangannya tidak setia, tidak mungkin dia setia kepada Tuhan. Belajar setia kepada pasangan. Ya walaupun kita banyak kali gak setia. Contoh, ketika pasangan kita gak ada, pandangan kita kemana, mata kita kemana, telinga kita kemana, ya kan? Berarti kesetiaan itu perlu belajar tiap-tiap hari. Tidak instan, tidak otomatis, ya. Dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah orang yang setia. Mereka rendah hati. Orang yang rendah hati itu orang yang lemah lembut, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut itu tidak gampang menuduh orang lain, ya kan? Tidak gampang mencurigai orang lain. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, belajar rendah hati itu penting. Kalau belajar rendah hati pasti ada ujian. Jangan bilang Tuhan beri saya kesabaran terus sudah ada ujian. Tidak akan pernah ada kesabaran. Jangan berkata kepada Tuhan, Tuhan ajarku untuk rendah hati. Tapi kalau nggak ada ujian, saudara tidak akan bisa mengalami kerendah hatian. Pasti semuanya ada ujiannya. Biasanya akan muncul ujian-ujian. Ketika kita komitmen, Tuhan saya mau setia. Ujiannya apa? Tiba-tiba, waduh, hari ini ada proyek, hari ini ada orderan, nilainya lumayan. Ibadah gak ya? Ibadah gak ya? Gitu kan? Itu ujian. Ujian apa? Kesetiaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ujian pasti datang. Di hari Minggu ada orderan, ada proyek, ada cuan, ya, ada keuntungan datang, menawarkan. Kita ambil atau enggak?
Kita ambil atau enggak? Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadilah orang yang berhikmat. Contoh, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang berhikmat itu bisa mengadakan janji. Izinkan saya ibadah dulu selama 2 jam, setelah itu baru kita bekerja. Ya. Jam, anggap aja jam 11:30 sampai jam 11:30. Saya mau ibadah dulu, nanti ketemu setelah jam 11:30. Ya kan? Pas enak, pas jam makan jam 12, jam istirahat, jam makan, berkat menanti. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, berhikmat. Oh iya, eman-eman, nanti keburu lepas. Sekarang aja, ibadah nanti. Saya juga dulu biasa dagang di pasar. Ibadah jam 10. Dengan kata eman-eman, hari Minggu itu hari yang ramai, karena banyak orang kerja libur, dia akan pergi ke pasar. Saudara, selama 9 tahun saya itu bekerja di pasar, nunggu warung. Hari Minggu lumayan, ibadah jam 10. Ya, nanti saya ke pasar dulu, lumayan ya. Sampai jam 9:30 kan lumayan. Nah saudara, ujiannya apa? Jam 9:30 pas rame-ramenya pembeli. Apakah kita, maaf saya mau tutup dulu? Halo? Jam 9:30, jam 10 ibadah. Ya, masa mau jam, saya tutupnya, memang tutupnya itu secepat kilat kan enggak. Ya makanya ya harus tutupin bedak satu-satu kan. Eman-eman ya. Nah saudara, kata eman-eman itu menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Mereka yang setia, mereka yang rendah hati dan selalu sanggup menguasai diri. Penguasaan diri penting. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Oke. Pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus itu pribadi yang tahu kebenaran. Pengetahuan menjadi tidak berguna apabila tidak dikerjakan. Firman Tuhan hari ini mungkin kita bisa berkata setuju, amin, tapi tidak akan menjadi berguna jika kita tidak mengerjakannya. Itu hanya sebuah pengetahuan. Ya, pengetahuan menjadi tidak berguna apabila tidak dikerjakannya. Makanya dipimpin oleh Roh Kudus adalah menjadi pelaku firman. Saudara yang dikasih Tuhan, pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus akan membuat hidup saudara bahagia dan pernikahan saudara bahagia. Kenapa seseorang tidak bisa bahagia? Pertanyaan pertama. Yang kedua pertanyaannya, kenapa pernikahan seseorang tidak bisa menjadi bahagia? Tidak mungkin pernikahan ini bahagia kalau yang pertama tadi tidak bahagia. Seseorang tadi tidak bahagia, tidak mungkin menjadi keluarga dalam pernikahannya bahagia karena dirinya sendiri tidak bahagia. Orang tidak bahagia ketemu dengan orang tidak bahagia, jadinya orang yang kecewa dengan ketemu orang yang kecewa, jadinya orang yang sakit hati ketemu dengan orang yang sakit hati, berkumpul jadinya barisan sakit hati. Tapi kalau orang yang bahagia ketemu dengan orang yang bahagia, pernikahannya bahagia. Tidak mungkin pernikahan itu bahagia kalau individunya tidak bahagia. Jadi pastikan kita nanti, jika saudara sudah punya anak, karena saya mungkin tidak punya anak, tidak akan punya anak, itu faktanya saya harus akui dan saya harus terima kenyataan itu dengan ucapan syukur. Kalau saya
tidak diberikan anak kandung, tapi diberikan anak-anak rohani, saya mengucap syukur masih bisa berbagi bahagia itu. Nah, saudara, akan membuat hidup bahagia dan pernikahan bahagia. Pernikahan bahagia itu bisa terjadi kalau hidup seseorang bahagia. Pribadi yang bahagia ketemu dengan pribadi yang bahagia akan menjalani pernikahan yang bahagia. Amin. Mungkin kita dulu gak seperti itu, mungkin kita dulu gak ada yang ngajarin kayak itu, dan baru kali ini dengar, dan kali ini kita mulai dari awal. Berarti kita secara pribadi berani hidup dipimpin oleh Roh, baru bisa membahagiakan pasangan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, ini kita akan bahas di minggu-minggu yang akan datang. Bagaimana caranya kita bisa hidup bahagia dan pernikahan kita bahagia, saudaraku. Ada cara seperti ini. Saudaraku, tidak ada kehidupan yang bahagia dengan cara yang lain kecuali cara hari ini. Sesuai dengan tema kita bahwa hidup dipimpin oleh Roh, Pentakosta dicurahkan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saya mau katakan, jika saudara mau hidup bahagia, terima dan undang Tuhan Yesus masuk dalam hati saudara. Biarkan Tuhan Yesus yang bertahta dalam hati. Semua masalah beres, masalah hati beres, masalah keluarga beres. Karena yang bertahta dalam hati kita adalah Tuhan Yesus. Hidup yang dipimpin oleh Roh adalah menerima dan mengundang Tuhan Yesus masuk dan menguasai hati dan hidup kita. Apakah saudara membahagiakan? Kalau saudara mau hidup bahagia, pernikahan bahagia, mulai saat ini mulai merenungkan, Tuhan, aku mau menerima Engkau dan mengundang Engkau untuk masuk menguasai hati dan hidupku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ulangan 30 ayat 14, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, di dalam hati untuk dilakukan. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, itu mempersilahkan Yesus berkuasa dalam hati dan hidup kita. Yesus yang menguasai hidup kita, dipimpin oleh Roh, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan itu bahagia. Apakah kita hari ini sudah bahagia? Saya tidak tahu. Yang tahu saudara sendiri yang merasakannya dari hati ke hati. Tanya pada pasangan, gimana? Kamu bahagia enggak? Kamu bahagia enggak sama aku? Apakah aku ini orang yang menyenangkan? Apakah aku orang yang baik? Tanya sama pasangan kita, saudara. Tanya sama saudara kita, ya kan? Yang punya adik, yang punya kakak, tanya, apakah aku orang yang menyenangkan? Oke. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perkatakan, Tuhan, aku mau mengundang Engkau dan mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup. Itu yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara percaya ketika saudara mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup saudara tidak akan pernah dipermalukan oleh siapapun. Kalaupun ada orang yang berperkara
yang mau memperlakukan saudara dengan jahat, Tuhan yang akan menjadi pembela saudara. Amin. Kalau ada orang yang mau menjatuhkan saudara, kalau ada orang yang mau membuat saudara bangkrut, Tuhan yang akan membela saudara. Berkat itu akan sampai ke tangan hidup saudara. Ketika kita berkata, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa. Kita nyanyikan bersama-sama. Katakan, serahkan hidup saudara, tangan saudara ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jika mau menerima hidup yang dipimpin oleh Roh, biarlah hidupmu penuh dengan Roh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Efesus pasal yang ke-5 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, penuh dengan Roh, penuh dengan Roh. Saudara, dipimpin oleh Roh itu penuh dengan Roh. Bagaimana kita dipenuhkan hidup ini? Undang Yesus masuk dalam hidupmu, undang Yesus masuk dalam hatimu, saudara. Matius 6 ayat 33. Ini sering kali saya katakan berulang-ulang kali, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kejarlah apa yang memang terutama dan yang pertama, bukan yang sifatnya cuma tambahan. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, itu bonus, cuma tambahan, jangan dikejar. Kejarlah yang terutama. Siapakah Dia? Yesus Kristus Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita, sumber berkat kita, sumber pertolongan kita. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan yang ketiga, saudara yang Tuhan, terimalah urapan Roh Kudus. Seperti halnya hari ini, hari Pentakosta, kita mengalami pencurahan Roh Kudus, kita mengalami urapan Roh Kudus. Apakah kita
kita benar-benar dipimpin oleh Roh dan hidup kita mengalami kepenuhan Roh. Saudaraku, saudara sambil berdoa dalam hati, saudara meminta kepada Tuhan dan berdoa dalam hati, Tuhan, silakan Engkau masuk dalam hidupku, silakan Engkau masuk dalam hatiku, biar Engkau berkuasa dalam hati dan hidupku hari ini dan hari esok, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan aku mau hidup menyenangkan-Mu Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu contoh orang yang diurapi Roh Kudus, hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Tidak mungkin orang itu menjadi orang yang luar biasa kalau tanpa pengurapan Tuhan. Mungkin dia pintar, mungkin dia sarjana, mungkin dia pandai, tapi untuk berhasil dan diberkati Tuhan hanya pengurapan Tuhan yang membuat dia bisa dipromosikan sampai di tingkat yang lebih tinggi. Contohnya adalah Yosua bin Nun. Bilangan 27 ayat 18-19, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Yosua bin Nun mendapat pengurapan Allah melalui Musa, karena Yosua yang akan meneruskan kepemimpinannya Musa, memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Butuh pengurapan Tuhan dalam perjalanan karirnya, dalam perjalanan pelayanannya, memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, saudara. Sehingga Tuhan memerintahkan Musa untuk menumpangkan tangannya ke atas Yosua. Dan apa yang terjadi? Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dicatat yang kedua kali, Ulangan 34 ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Hanya pengurapan Tuhan yang bisa membuat hidup seseorang bijaksana. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Apakah saudara menginginkan seperti halnya yang diterima oleh Yosua bin Nun ketika dia melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya? Orang akan mengasihi dia, orang akan melihat bahwa dia punya otoritas Tuhan. Ketika bekerja, Tuhan membuat pekerjaannya berhasil. Ketika dia melaksanakan perjalanan sampai kepada tujuan, tanah Kanaan penuh dengan susu dan madu, tujuannya Yosua bin Nun. Dan itu bisa terjadi jika pengurapan Tuhan turun atas hidupnya. Apa artinya dalam kehidupan kita hari ini? Jika kita mau sampai kepada tanah Kanaan penuh susu dan madu, itu artinya penuh dengan berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu dibutuhkan pengurapan Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Roh. Saudara yang dikasih Tuhan, yang terakhir, saudara berdoa. Jika saudara sudah punya pergumulan atau sedang dalam pergumulan, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menerima lawatan-Mu, aku mau menerima urapan-Mu, aku mau menerima kuasa-Mu, sehingga Pentakosta itu benar-benar terjadi dalam hidupku. Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi pelang firman. Dan ketika mereka sedang berdoa, siap-siap saudara berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani memperkatakan firman Allah dengan nyata dan gamblang, bahwa firman Allah akan menjadi bagian dalam hidupnya. Dia akan menghidupi firman Allah itu. Urapan Roh Kudus akan melawan hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan,
Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadilah pelaku firman, hidup yang dipimpin oleh Roh. Tidak meminta mengharapkan tambahan, kejarlah yang terutama, kejarlah Tuhan yang sumber berkat itu. Saya percaya hidup saudara akan berubah, keluarga saudara akan berubah, pekerjaan saudara akan berubah. Hasilnya ketika saudara mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan saudara, hadir dalam rumah tangga saudara, hadir dalam pekerjaan saudara, berkat itu pasti akan saudara nikmati dengan sukacita. Saudara, saya menjemput saudara untuk bangkit berdiri. Hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. hidupku mengenali firman. Silakan Bapak Ibu dan Saudara berdoa masing-masing secara pribadi. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Undang Tuhan hadir dalam Kau hidup bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Saudara, bukalah hati yang tak lebar, bukalah pikiran saudara. Siapkan hati saudara, kalau saudara benar-benar untuk Tuhan dalam hidup saudara. Pada hari ini di peringatan Hari Pentakosta, saya akan melakukan seperti yang Musa lakukan, seperti Musa lakukan terhadap Yosua bin Nun untuk melanjutkan pekerjaannya, melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya akan memulai dari mimbar, hamba-hambanya yang melayani. Jika saudara membuka hati, saudara berdoa secara pribadi, tutup mata saudara dan angkat tangan saja. Saya akan melayani saudara pada pagi hari ini dalam berkat nama Yesus. Dalam berkat nama Yesus. Kalau berdoa, pengurapan Allah turun atas hidup. Apa yang bekerja
Yesus itu hidup dan Dia sedang berbicara dalam kehidupan saudara. Hidupmu pasti berubah, keluargamu pasti berubah, pekerjaanmu hasilnya berubah. Dibuat Tuhan beruntung, beruntung dan beruntung. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kekuatan Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Kita dimampukan oleh karena Roh Kudus diam di dalam kita. Dia yang menolong kita, yang mengarahkan kita dan mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan yang tersedia buat setiap kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Ada Roh Kudus penolong kita. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari saudara, kita tundukkan kepala berdoa terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami menghadap Engkau sebelum kami memberikan persembahan kami. Tuhan berkati setiap orang, setiap jemaat, setiap umat-Mu yang memberi buat pagi hari ini. Tuhan, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati setiap keringat jerih lelah mereka. Tuhan akan buat berhasil dalam segala hal yang diperbuat oleh umat-Mu 1 minggu ke depan. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan sempurna buat setiap kami. Kami memberi dengan tulus hati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat terlaksana diri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama yang beri kita kemenangan. Yesus Saya menyebut Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Sebelum kita pulang, kita bersama untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul di rumah masing-masing, bergumul dengan keluarganya, bergumul dengan sakit penyakitnya, bergumul dengan pekerjaannya. Dalam berkat nama Yesus, kami mau berdoa setiap jemaat Tuhan GBS Purwokerto yang ada di rumah masing-masing, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu semuanya. Juga berdoa bagi umat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini, yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Dalam berkat nama Yesus,
urapan Tuhan, jamahan Tuhan. Jika engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu, dalam berkat nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah sembuh dalam berkat nama Yesus. Jika kau hari ini yang sedang bergumul dengan rumah tanggamu, dengan hidupmu, jika kau percaya Tuhan sanggup memulihkan hidupmu, memulihkan rumah tanggamu, dalam berkat nama Yesus, undang Tuhan hadir dalam hidup dan rumah tanggamu. Rumah tanggamu dipulihkan dalam berkat nama Yesus. Jika kau hari ini sedang bergumul dengan pekerjaanmu, engkau bergumul dengan masa depanmu, dalam berkat nama Yesus, jika kau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber berkat, sumber berkat yang bisa dan sanggup memberkati hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu. Jika engkau percaya dalam nama Yesus, semua yang dikerjakan dibuat Tuhan bisa menikmati dengan sukacita dalam nama Yesus. Nama Tuhan Yesus. Marilah kita mengangkat tangan ini. Kita menerima berkat firman Tuhan dan pulanglah dengan damai sejahtera dalam berkat nama Yesus, dan terimalah doa berkat. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang ku sampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan Tuhan memberi engkau damai kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat Tuhan tercurah ke seluruh rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, diberkati usaha, diberkati warungmu, diberkati jerih lelahmu dari kemarin, hari ini dan hari esok. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan sanggup membuat pekerjaanmu beruntung. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
saudara menjadi pribadi yang bahagia. Haleluya. Shalom.